Cerita ini dimulai dengan seorang ibu bernama Katrina. Dengan penuh cinta, dia menjalani peran sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas, di mana anak laki-lakinya yang bernama Florin juga bersekolah di sekolah tersebut. Setiap hari, dia menyambut siswa-siswanya dengan senyuman hangat, siap memberikan pelajaran yang berharga. Tugas Katrina sebagai seorang guru tak lepas dari nilai-nilai yang dianut oleh suaminya yang bernama Dragos. Sebagai seorang pastor di sebuah gereja, Dragos hidup dengan penuh keyakinan dan iman yang teguh. Dia menjadi teladan yang menginspirasi bagi Katrina dan putranya. Meski begitu, Katrina tidak pernah memaksa Florin untuk mengikuti jejak keagamaan ayahnya, memberinya kebebasan untuk menemukan keyakinan pribadinya. Namun suaminya memiliki sikap yang terlalu memaksa Florin untuk mengikuti jejak keagamaannya sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Sedangkan Katrina memiliki harapan yang berbeda. Dia ingin memberikan kebebasan kepada anaknya untuk menentukan minat dan bakatnya sendiri tanpa tekanan yang berlebihan. Katrina menyadari bahwa dalam perjalanan hidupnya, ia juga tidak seagamanya suaminya. Ia teringat masa lalunya ketika dia masih muda, dia aktif bermain futsal bersama pacarnya. Keterbatasan dalam hubungan pernikahan dengan Dragos membuat Katrina merasa terkekang dan terisolasi. Mereka terpaksa untuk mengubah kebiasaan dan berbohong ketika ingin bertemu teman-temannya. Katrina merasakan kehilangan kebebasan dan kehilangan jaringan sosial yang pernah dia bangun sebelumnya. Pada suatu kesempatan, Katrina bertemu dengan muridnya yang bernama Liu. Liu terkenal karena sering mempertanyakan kebenaran dari agamanya sendiri, yang kadang membuat Katrina merasa risih dengan pertanyaan yang diajukan oleh Liu. Namun, dalam pertemuan tersebut, tatapan Liu yang penuh ketertarikan dan rasa ingin tahu membuat Katrina merasa terkejut dan sekaligus tersentuh. Liu selain menjadi murid Katrina, juga menjalin persahabatan dengan Florin. Suatu hari ketika Liu berada di rumah Katrina, dia membantu membawakan barang-barang dari mobil. Merasa haus, Liu pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Ketika melihat Katrina berada di dapur, Liu dengan berani menarik tangan Katrina, mengajaknya bermain futsal. Namun Katrina yang pada saat itu tidak tertarik untuk bermain, dengan tegas menolak ajakan muridnya tersebut. Malam harinya, Katrina merasa bersalah karena telah menolak ajakan Liu. Untuk mengatasi rasa bersalahnya, Katrina memutuskan untuk mengantarkan Liu pulang ke rumahnya. Ketika mereka berhenti di lampu merah, tiba-tiba terbesit ide di benak Liu untuk berolahraga ringan bersama Katrina sebelum mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Liu. Beberapa hari kemudian, Katrina mengunjungi rumah orang tua Dragos yang sedang merayakan ulang tahun. Di sana, ibu mertuanya memberikan peringatan kepada Katrina, meminta agar dia lebih memperhatikan Florin dan mencegahnya terjerumus dalam kenakalan remaja. Ibu mertuanya sangat ingin cucunya tumbuh menjadi pribadi yang religius, sejalan dengan keyakinan keluarga mereka. Namun, Katrina dengan tegas menjawab bahwa ia ingin memberikan Florin kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Mendengar jawaban itu, sang ibu mertua mengungkit masa lalu Katrina ketika ia pernah aktif bermain futsal dengan mantan pacarnya. Ucapan tersebut menyakitkan bagi Katrina dan membuatnya merasa tersinggung dan sakit hati. Tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi, Katrina memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan hati yang berat, merenungi konflik dalam keluarganya. Setelah tiba di rumah, Katrina melepaskan semua kesedihannya dengan tangisan yang mendalam. Namun setelah sedikit merasa lega, dia pun memutuskan untuk pergi. Ternyata kepergian Katrina adalah untuk bertemu dengan Liu. Mereka berdua segera memutuskan untuk pergi ke tempat yang dimana mereka dapat bermain futsal bersama. Akhirnya Liu dapat mewujudkan impiannya untuk bermain futsal dengan ibu gurunya, sebuah aktivitas yang selama ini telah lama diimpikannya. Lalu ketika Katrina pulang ke rumah, Florin bertanya kepada Katrina dari mana dia pergi. Katrina memberikan alasan bahwa dia baru saja pergi dengan seorang temannya bernama Zoe. Keesokan harinya, Katrina meminta tolong kepada Zoe untuk bersikap seolah-olah mereka berdua pergi bersama jika ditanya oleh suaminya atau anaknya. Namun Zoe dengan tegas menolak untuk berbohong kepada pastor.
yang membuat Katrina merasa takut dan khawatir akan reaksi suaminya. Ketakutan tersebut mendorong Katrina untuk segera mengungkapkan kepada Liu bahwa apa yang terjadi sebelumnya tidak akan pernah terulang lagi karena ia tidak ingin Florin mencurigainya. Di malam harinya, Katrina dan Dragos merasa khawatir karena Florin belum pulang ke rumah. Katrin curiga bahwa Florin pasti berada bersama Liu. Tanpa ragu, Katrina segera pergi ke tempat Liu dan benar saja Florin ada di sana dalam keadaan mabuk. Kejadian ini membuat Katrina semakin kesal terhadap Liu. Untungnya suaminya tidak mengetahui bahwa anak mereka sudah mabuk, sehingga mereka bisa mengatasi situasi tersebut tanpa melibatkan Dragos. Ketika di sekolah, Liu dengan bangga memperlihatkan gambar indah yang ada di ponselnya kepada salah seorang temannya. Dan hal yang membuat Katrina marah adalah ketika dia menyadari bahwa gambar tersebut diambil setelah mereka bermain futsal. Liu dengan sengaja menggunakan gambar itu sebagai alat untuk mengintimidasi dan meneror Katrina. Situasi ini membuat Katrina merasa terancam dan tidak nyaman dengan sikap Liu. Malam itu, Liu merasa gelisah. Dengan jantung berdebar, dia memutuskan untuk mengirim pesan suara kepada Katrina. Suaranya penuh ketegangan ketika dia meminta mereka bertemu. Liu takut bahwa Katrina akan menolak undangan bermain futsalnya. Jadi, dia memilih untuk mengancam akan mengungkapkan semuanya kepada suaminya. Lalu pada malam harinya, Katrina memutuskan untuk berbohong kepada suaminya. Dengan berat hati, dia memberitahu suaminya bahwa dia akan pergi ke rumah Zoe yang sedang sakit. Namun, tujuan sebenarnya Katrina adalah mengunjungi rumah Liu. Saat Katrina tiba di sana, dia terkejut menemukan Liu telah menyiapkan makan malam dengan penuh perhatian untuknya. Namun, alih-alih menghargai kebaikan Liu, Katrina malah meminta agar Liu tidak mengganggunya lagi. Mendengar kata-kata Katrina yang tidak menghargai usahanya, Liu merasa marah yang memuncak. Tanpa ragu, dia menarik Katrina dengan keras dan memintanya untuk segera bersiap-siap menjadi penjaga gawang. Namun Katrina menolak dengan tegas dan memilih untuk meninggalkan Liu. Keesokan harinya, Katrina datang ke sekolah seperti biasa. Namun suasana berubah drastis saat semua siswa tiba-tiba menertawakan dirinya. Segera setelah itu, Katrina dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana, kepala sekolah memberitahu bahwa Liu telah mengirimkan gambar Katrina ke grup kelas. Kepala sekolah ingin memastikan apakah foto tersebut memang milik Katrina. Selain itu, kepala sekolah juga menanyakan apakah Katrina memiliki hubungan khusus dengan Liu. Meskipun ditanyai oleh kepala sekolah, Katrina tetap tidak mengaku bahwa gambar tersebut milik. Dan film pun berakhir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai full. Kita jumpa lagi di lain waktu, dan dengan film yang pastinya berbeda. See you next time.